Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama soal putusan MA, Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, ketika menetapkan pemenang Pilpres itu melanggar undang-undang. Tapi kemudian hiruk pikuk di sosial media bahwa itu tidak ngaruh sama sekali, memang keputusan MA itu tidak retroaktif, tidak berlaku surut, dengan segala macam argumentasi itu mereka. Tapi saya yang menekuni fikih siasah, fikih politik di kitab-kitab kepemimpinan itu asasnya 4. Staf, siddiq, jujur, tabligh, komunikatif, atau ya komunikatif, kemudian amanah, dapat dipercaya, kemudian fatonah, cerdas atau kreatif. Itu asas kepemimpinan Islam, diambil dari sifat wajib Rasul. Nah, kalau asasnya yang dipakai ngukur itu, maka jelas sudah. Jujur itu ya jujur, tidak melanggar aturan. Komunikatif. Dan pada prinsipnya dalam Islam itu sesuatu dianggap sah jika tidak melanggar aturan. Nek melanggar aturan itu tidak sah. Apalagi ketentuan yang dilanggar KPU kan bukan retroaktif, undang-undang tahun 2017, apalagi UUD 45. Teksnya sama, UUD 45 dan undang-undang KPU, undang-undang pemilihan umum itu sama. Yang dilanggar oleh KPU waktu mengumumkan itu loh. Jadi kalaupun putusan MA-nya itu tidak retroaktif, tidak berlaku surut, tapi sebelum pengumuman itu sudah ada undang-undang, sudah ada UUD 45, sudah ada undang-undang pemilu tahun 2017. Jadi mestinya itu ketentuan fikih siasah itu seperti itu. Soal presiden ini sah atau tidak sah, ya terserah, itu menurut pandangan para pakar hukum tata negara, silakan saja. Tapi kalau fikih siasah memang sekali ada pelanggaran maka sesuatu itu tidak sah. Apalagi jika dikaitkan dengan 4 prinsip tadi, ya sudah. Tapi ini perspektif fikih siasah dan bukan perspektif hukum positif negeri ini. Soal negeri ini bagaimana terserah para pakarnya. Tetapi saya sebagai penekun fikih siasah boleh menyampaikan secara akademik, secara ilmiah masalah ini. Saya tidak mengungkit soal keputusan KPU soal presiden atau wakil presiden, itu tidak. Tapi saya berbicara berdasarkan teori fikih politik yang ada di kitab-kitab, terutama Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Al-Mawardi, itu induknya. Nanti banyak sekali saya koleksi itu fikih siasah itu lebih 50 kitab itu. Jadi saya berharap kepada semua anak bangsa ini bahwa sudah waktunya umat Islam ini juga melek politik. Dan politik negeri ini tentu tidak boleh ada yang bertentangan dengan hukum Allah SWT. Karena mayoritas penduduk ini adalah kaum muslim, tentu berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ajaran agamanya, walaupun sekali lagi, walaupun tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka adalah hukum Islam.